Baik, Pak Nur Hamim. Halo. Bisa mendengar suara Pak Edi? Ya, Pak, siap. Ya. Baik, silahkan aja. Nanti yang lain biar menyusul. Halo. Ya, Baik, silahkan. Langsung saja. dengar. Udah saya kirim ke Classroom ya, Pak. Sudah. Kalau saya buka di sini, sinyalnya nge-lag biasanya. Oh gitu. Dibukakan di Classroom ya. Heeh. Baik. Baik, Iya, iya. sebentar. Masalahnya ini yang bisa untuk share komputer satunya. Ini harus Pak Edi hidupkan. Tapi PDF-nya kok tidak dikirimkan ya? PDF jurnalnya, Pak. Iya. Oh, Jadi, harus dikirim toh. nah iya toh. Kan sumbernya harus dikirim. Nanti ya disusulkan ya. Oh iya. Kan Itu sumbernya jurnalnya ada 2 ya, Pak. Tak gabung jadi 1. ya nggak apa-apa dua-duanya dikirimkan. Yang penting Iya, iya. sumber referensinya harus dikirimkan ya. Kalau dua ya dua dikirimkan. PDF-nya ya. Ya, Jadi menyusul. ya apa-apa dikirimkan. Jadi itu nanti untuk jadi acuan kamu untuk merancang taman rumah tinggal nanti ya. Setelah difahami unsur-unsur apa yang ada di taman, kemudian elemen-elemennya, baik elemen keras, elemen lunak, termasuk fungsi dan lain sebagainya. Nanti dalam pembahasan kamu akan coba memahami itu ya. Ini Pak Edi aktifkan dulu yang komputer satunya. Kodenya 862. 862 9328 9328 1389 389. Kemudian kode meetingnya CT1 FG meeting. Karena yang di laptop Pak Edi ini nggak bisa untuk nge-share. Oke, sudah gabung ya. Arsitektur, tugas, baik, silakan Pak Nur Hamid. Ini ya. Ben. Ya, Pak Nur Hamid. Sudah muncul? Silakan.
Halo, Pak Nur Kamim. Ya. Faris bisa dengar suara Pak Edi, Faris? Bisa, Ah, bisa. ya, ya. Pak Nur Kamim mana nih tadi? Tadi udah muncul. Katanya suruh bukakan tugasnya. Punya Faris belum diupload ya? Belum. Ya, nanti disusulkan ya. Ya, ya belum join Malam itu. teman-teman semuanya. Kali ini Ya, selamat malam. bilang ya. Halo? Ya, Sinyal panggil banget nih. oke, suaranya sudah masuk Pak Nur Kamim. Oke, udah masuk Pak. Sudah. Halo? Ya, silakan. Oke. Lanjut Pak. Maaf Pak, sinyalnya jelek banget tempat saya. Ya, Orang yang membeli atau memiliki sebuah rumah tentu biasanya mengharapkan ada sisa tanah yang dapat dimanfaatkan untuk taman. Ya sudah. Keberadaan sebuah taman di rumah. Diulang ya Pak, tes. ya. Orang yang membeli atau memiliki sebuah rumah tentu biasanya mengharapkan ada sisa tanah yang dapat dimanfaatkan untuk tanahnya mempunyai banyak fungsi. Selain memperindah rumah, taman juga membuat suasana rumah tidak gersang. Sebuah rumah akan terasa nyaman dan terlihat menarik jika dilengkapi dengan taman. Lanjut Pak, slide-nya. Halo? Ya, sudah. Ini, Halo? Halo? ya. Silakan terangkan manfaat taman rumah. Slide berikutnya. Jangan dibaca melulu ya, diterangkan saja poin-poinnya. Ya. Ini emang jaringannya angel banget Gun Gugi. Besok banget. Halo? Ya, Tes. halo, Pak Nur Kamim. Halo, Lanjut Pak. ya, sudah. Manfaat taman sekarang. Terangkan manfaat taman, jangan dibaca tapi diterangkan. Poin-poinnya dijelaskan. Ya. Halo? Pak Nur Kamim. Halo. Halo? Dengar suara Pak Edi, Pak Nur Kamim? Ya, ya ini dengar. Ya. Kadang putus kadangnya. Yang seiman terhadap rumah yang dibangun dengan batu dan semen. Keseimbangan ini penting buat rumah jadi terasa lebih nyaman dan enak sebagai tempat tinggal. Tanaman yang terdapat di taman agus yang kecil bagi rumah lebih
berperan lebih jika kita tinggal di perkonnya sistem dan sebagai suplai oksigen dan udara bersih yang sebagai arena bagi anggota luar eksterior keluar juga berguna sebagai untuk mengisi saat dialami dengan desain. Untuk membuat sebuah tanaman rumah tinggal, sebaiknya dilakukan dengan perencanaan yang matang. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan sehingga tampilan taman secara keseluruhan bisa dinikmati. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika merencanakan sebuah taman rumah tempat tinggal yaitu yang pertama, tema. Tema dari taman yang akan kita buat. Yang kedua, itu sediaan lahan atau ruang. Sebelum merencanakan lahannya, luasnya. Terus lainnya yaitu jenis tanaman. Jenis tanaman itu termasuk elemen. Terus apa yang ingin Oke ya, nampaknya kendala sinyalnya sangat terputus-putus nih ya. Jadi poinnya apa? Oke ya, poinnya ini ada poin yang dipersiapkan ya di dalam presentasi Pak Nur Kamim ini ya. Ada tema, lahan, jenis tanaman, warna, aroma maupun kemudian aspek persiapannya pembuatan sketsa ya. Nah, ini tema ini jenis gayanya. Di sini dicontohkan ada gaya Bali, gaya tropis ya. Jadi tidak hanya bentuknya tapi juga kesannya. Kesannya ada kesan romantis, kesan feminin, minimalis, itu kesan dari tema. Nah, ini disesuaikan dengan pemilik rumahnya atau pengguna tamannya. Ya. Juga iklim yang ada di sekitarnya karena pasti tanaman akan tumbuh sesuai dengan iklimnya ya. Jadi kalau tanaman tropis ya iklim tropis ya tentu tanamannya yang hidup di daerah tropis ya. Yang gersang, kesulitan air, kebutuhan airnya juga perlu dipikirkan ya. Karena kalau tidak nanti tidak bisa tumbuh. Kemudian lahannya juga harus disiapkan, dipertimbangkan luas lahannya. Maka ini denah, nanti juga denah tamannya ya. Jadi kalian siapkan dulu gambar kerjanya itu tentu mempertimbangkan unsur denahnya, dibikin sketsanya dulu. Ya. Apakah lahannya itu luas, sempit, ketersediaan cahaya, ketersediaan air, sanitasi pembuangan, ya nanti pembuangan airnya bagaimana karena itu dibutuhkan satu siklus kehidupan tanaman yang perlu dipersiapkan. Kebutuhan air, kebutuhan cahaya, ya. Kemudian lahannya itu apakah menggunakan lahan tanah yang
tersedia atau menggunakan pot atau menggunakan media tanam yang selain tanah, nah itu dipertimbangkan. Lalu jenis tanaman ya, jenis tanaman. Jadi ini pelajaran. Sebenarnya presentasi ini adalah untuk pelajaran buat semuanya ya. Itu ya. Jenis tanaman. Pemilihan tanaman apa saja yang dipilih ya. Nah, tentu nanti akan ada tanaman penutup, tanaman untuk lantai, penutup tanah, tanaman pelindung cahaya ya dari panas, terpaan panas, ataupun tanaman hias, ataupun tanaman yang untuk struktur bangunan, misalnya dia menjadi pagar, dia menjadi pelapis dinding, nah itu ya. Jadi tidak hanya 1-2 pohon saja tidak cukup ya, perlu pertimbangan. Pohon itu ditanam pasti mempertimbangkan jenisnya. Ya. Jadi dicari tanaman yang tepat. Ini contohnya ini ya, pohon cemara. Warna daunnya, nah ini nilai artistiknya yang dicari. Kemudian pohon palem, nah ini juga memiliki bentuk yang berbeda dengan cemara tadi. Palem ini lebih kepada bentuknya, jadi menjadi tanaman hias. Ya. Jadi ini tidak tumbuh sembarangan di sekitar kita, tapi dia biasanya tumbuh liar di hutan, bisa digunakan, dipindahkan di lingkungan sekitar rumah tinggal kita. Ya. Kemudian ya termasuk bambu-bambuan ini bisa untuk pagar, untuk peredam akustik, peredam suara ya, peredam suara juga bisa, pelindung angin, terpaan angin ya. Nah, ini termasuk kalau dia tanaman itu bisa juga tanaman yang bisa dimanfaatkan buahnya ya, dikonsumsi, tidak hanya dimanfaatkan bentuknya. Ya, nanti kalian. Kemudian warna ya. Jadi tanaman itu punya warna daunnya ataupun warna bunganya. Nah, di sini nanti dipertimbangkan. Ya, dilengkapi dengan elemen keras pendukungnya, misalnya di sini dicontohkan patung, kursi ya. Terus pilar-pilar mungkin ya. Bebatuan. Nah, itu nanti warna dari tanamannya, warna elemen kerasnya harus menjadi pertimbangan dalam merancang tamanmu nanti ya. Nah, ini. Kemudian aroma. Jadi aroma ini penting. Aromaterapi itu bisa mengharumkan lingkungannya dan membawa sensasi psikologi juga. Ketika dihirup ya, bisa menjadi aromaterapi. Kemudian sketsa. Setelah itu dibikin satu sketsa. Nah, kamu sketsanya bisa menggunakan SketchUp itu ya. Jadi bisa di atas kertas atau menggunakan komputer ya. Nah, ini pertimbangan. Ini saya kira dari Pak Nur Kamim karena sinyalnya terbatas ya. Baik, saya kira ini bisa menjadi pelajaran buat kalian. Sekarang dilanjutkan saja langsung Faris. Silahkan Faris. Ya, atau Royhan? Siapa? Royhan. Faris? Punya saya belum jadi, Pak. Tadi bingung itu punya saya itu poin mau saya singkat-singkat tuh nggak bisa, Pak. Setiap poin itu ada penjelasannya. Nah, setiap penjelasannya itu harus dicantumkan semua, nggak bisa disingkat. Jadi saya agak bingung sama bahasanya, saya susah memahami, Pak. Boleh ganti artikel nggak, Pak? Boleh, boleh. Ya, Faris. Silakan Faris. Ya. Ya, kita belajar dari presentasi Faris. Tadi dari Pak Nur Kamim ya. Wih, macet. Nah, ya selamat malam. Selamat. Saya akan mempresentasikan tentang konsep
taman minimalis pada tempat tinggal. Oh, ini definisi dari taman. Merupakan bagian dari seni ruang luar, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat rekreasi, menurut Asira tahun 1974. Tetapi sekarang fungsi pertamanan lebih ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan untuk memenuhi kepuasan jasmani dan rohani manusia lewat pengkomposisian elemen alami dan buatan manusia yang memenuhi syarat keindahan, menurut Raharja tahun 1999. Definisi dari taman itu sendiri, menurut Jamal tahun 2005, taman merupakan sebidang tanah terbuka dengan ukuran atau luasan tertentu, di dalamnya ditanam pepohonan, perdu, semak, dan rerumputan yang dapat dikombinasikan dengan kreasi dari bahan lainnya. Umumnya dipergunakan untuk olahraga, bersantai, bermain, dan sebagainya. Jenis-jenis taman. Menurut Muklis tahun 2012, taman sebagai nilai estetika atau juga keindahan dalam penataan ruang yang memiliki fungsi dalam keberadaannya. Dalam membuat taman ada dua elemen yang dikerjakan, yaitu lunak dan bidang keras. Contoh yang pertama itu taman rumah tinggal, yang di sekitaran rumah tinggal. Terus yang dua, taman perkantoran. Jadi yang biasanya di sekitar-sekitar kantor. Biasanya lebih luas daripada taman yang ada di daerah rumah. Lalu taman lingkungan pemukiman. Biasanya ini terdapat di tengah-tengah perumahan untuk dinikmati bersama. Atau biasanya di alun-alun. Lalu fungsi-fungsi dari taman. Taman mempunyai fungsi ekologis, yaitu sebagai penjaga kualitas lingkungan rumah. Bahkan rindangnya taman banyak dengan pepohonan. Dapat berperan dalam membantu fungsi hidrologi dalam hal penyerapan air dan mereduksi potensi banjir. Sebagai produsen oksigen yang belum tergantikan fungsinya. Nah, yang terakhir menanamkan rasa cinta terhadap alam dan tanaman kepada anak. Manfaat dari taman. Yang pertama, penghijauan lingkungan yang gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, juga bisa dijadikan untuk rekreasi, sehingga tidak perlu lagi pergi ke gunung atau ke tempat-tempat jauh yang masih banyak tumbuhannya. Yang ketiga, menyerap gas karbon dioksida atau CO2 yang banyak dihasilkan oleh kendaraan bermotor, mobil, pabrik, bakaran sampah, manusia juga sih. Nah, yang terakhir bisa untuk media pembelajaran anak-anak tentang macam-macam tanaman, jenis tanaman, dan sifat tanaman. Lalu dengan semakin populernya fungsi taman sebagai salah satu elemen keindahan sebuah hunian, mengetahui jenis taman yang ada merupakan suatu hal penting untuk diperhatikan. Menurut Arifin tahun 1994. Tujuannya tentu saja menyelaraskan desain taman dengan gaya arsitektur dan ukuran rumah. Yang pertama saya mengambil contoh taman minimalis. Jika taman yang dibangun tidak begitu luas dengan ornamen-ornamen yang cukup sederhana, maka taman tersebut dapat digolongkan sebagai taman minimalis. Jenis tanaman yang digunakan pun biasanya tidak terlalu beragam. Dalam hal ini, penataan merupakan faktor penting agar taman terlihat cantik dengan fungsi yang maksimal. Tips untuk membuat desain taman minimalis. Yang pertama itu mempertimbangkan luas lahan. Jadi menentukan luas merupakan aspek yang begitu pokok dalam hal tersebut. Amat berdampak taman serta penentuan macam tumbuhan. Kita tidak dapat mendesain taman. Taman tak mesti terdesain dan ditaruh bunga dan yang seterusnya. Bila mana Anda tertarik dengan tanaman hidrofik, Anda dapat meletakkan tanaman di bagian samping taman. Dengan begitu,
maka bisa membuat suasana yang rindang dan asri. Lalu yang kedua, perhatikan tata letak taman. Tata letak taman. Anda perlu mampu untuk mengira luas lahan yang Anda lakukan. Gunakan untuk taman minimalis. Terkait tata letak tanaman yang Anda tanam, pula benar-benar berdampak pada keindahan. Alangkah baiknya sebelum Anda memilih tampilan gambar taman minimalis, Anda mestinya mengerti dan tahu terutama dengan kondisi rumah yang dibagi dan telah yakin. Yang ketiga, pilih berdasarkan tema rumah. Untuk menentukan tema taman, Anda alangkah baiknya disesuaikan dengan luas lahan yang Anda punya. Begitu aspek tersebut amat mempengaruhi pada tampilan taman. Sementara bagi tema masa kini, klasik, tradisional, maupun gaya tropis dapat pula ditentukan. Cuma saja terdapat perbedaan untuk pemilihan tanaman serta tata letaknya. Lalu yang keempat, pemilihan tanaman yang pas. Apabila Anda memilih tanaman berdasarkan jumlahnya untuk menyelesaikan dengan ukuran taman Anda. Daftar tanaman yang bagi Anda menarik dan dapat berfungsi. Supaya bentuk tampilannya tambah menarik. Anda dapat menggabungkan antara bunga dan sayuran. Lalu perlihatkan saluran air taman. Ingat, tanaman yang baik wajib mempunyai sistem saluran air yang lancar. Hal yang paling utama untuk taman Anda yaitu dengan memberikan resapan air, sehingga di waktu datang hujan, air tidak akan tergenang dan menenggelamkan tanaman. Ini salah satu contoh taman minimalis landscape-nya. Lalu ini di penerapannya. Lalu ini, jadi terkonsep sederhana. Nah, ini bukan artikelnya bukan bentuk PDF, jadi berbentuk masih web. Jadi misal ada referensi, Pak Edi klik sendiri aja dari sini. Nah, terima kasih. Udah, Pak. Masih di mute, Pak. Pak di mute, Pak. Baik ya, Faris telah menerangkan tentang konsep taman minimalis. Ya. Nah, sebagaimana penjelasan tadi dan ada gambar sketsanya, ada gambar desainnya, kemudian penerapannya. Nah, ini nanti kalian mensimulasikan dalam SketchUp ya, untuk merancang taman itu. Tapi dengan pertimbangan-pertimbangan konseptualnya, maka Pak Edi suruhkan mencari jurnal itu adalah untuk agar bagaimana tuntutan rincian daripada perancangannya itu kalian bisa adopsi ya. Ya itu ya. Jadi coba tetap nanti Faris cari yang edisi jurnalnya ya, Riz. Ya, sebenarnya fungsinya adalah untuk agar kalian bisa mengambil pelajaran ataupun referensi nanti di dalam perancangan ya. Nah, nanti dilengkapi pada tugas berikutnya sebenarnya akan membuat konsep taman rumah tinggalmu, tentu harus ada referensinya ya. Nah, untuk tugas 1 ya enggak apa-apa ini sementara seperti itu ya. Nanti untuk tugas berikutnya untuk sebelum nanti merancang taman, kalian akan mencari referensinya ya. Terus kemudian disusun konsepnya. Ya, gitu. Baik, saya kira cukup untuk Faris dulu ya. Baik, silakan. Siapa berikutnya? Sabto? Ini jurnalnya kurang tepat ya, Pak, yang dicarikan kemarin. Apa? Soalnya di sini yang dibahas bukan tentang tamannya, tapi tentang klasifikasi tentang rumah tinggal yang hemat energi. Oh. Terus ada kaitannya dengan taman? Kalau ini yang dibahas malah tentang komponen-komponen yang hemat energi di
rumah tinggal itu, Pak. Jadi taman itu cuma sebagai kayak perbandingan itu loh, Pak, antara komponen taman dan rumahnya itu cuma seperti itu. Oh, tidak ada kaitannya malah. Iya, Pak. Oh. Oke. Nah, terus kamu mau mempresentasikan, sudah mencari jurnal yang relevan? Ya belum, soalnya kan ini kan tapi udah tak cari toh, Pak. Ini keseluruhan ini loh, tak. Terus intinya juga di simpulannya juga cuma tentang komponen desain taman rumah tinggal hemat energi ini terdiri dari 5 komponen. Jadi dari tapak, tanaman, elemen, terus perkerasan atau non bangunan. Jadi intinya itu di desain rumah tinggal ini komponen utama taman itu 48,3%, cuma gitu, Pak. Oh. Yang lainnya merupakan komponen pendukung. Ya sudah, disiapkan dulu ya, cari, karena ini kepentingannya sebenarnya juga untuk menjadi referensi dalam perancangan kalian nanti ya. Jadi kalian harus mencari jurnal referensi, baik itu oke lah, baik itu yang berupa karya penelitian ataupun karya tugas akhir, bisa lah. Karya-karya desain arsitektur ya, tugas akhir arsitektur barangkali ada kalian temukan di internet ya. Ya, diambil referensinya sebagai referensi ya. Gitu. Oke. Sekarang mereka ini memiliki cara pandang untuk ini. Orang lain tetapi harus bekerja untuk jadi kalau mau ada pekerjaan Jadi Arianto? contoh dari Kalau saya, Pak, Ya, ini gimana? yang kemarin dicarikan Pak Edi itu, yang dicarikan Pak Edi. Gimana? Yang dicarikan Pak Edi? Halo? Lalu yang ketiga itu adalah mental B ya, atau kuadran. Suaranya Pak Edwin itu ya? Kuadran B ini biasanya adalah Edwin ini juga ada makul, Pak. Ada makul ya? Ya. Baik, kalau gitu ya, disiapkan dulu ya semuanya ya. Jadi nanti kalian siapkan presentasi ya. Sebenarnya untuk pelajaran buat kalian sendiri dan juga untuk kawan-kawan kalian ya. Jadi kita masih pada tugas satu saja, tapi disempurnakan, dilengkapi ya untuk yang berikutnya. Semuanya harus maju karena kita berbagi pembelajaran ya. Jadi nanti yang belum maju silahkan disiapkan PPT-nya dan PDF-nya diupload di Classroom ya. Relevansinya dengan taman yang terkait dengan taman untuk rumah tinggal atau di sekitar bangunan rumah tinggal ataupun bangunan-bangunan kantor bisa ya, taman pojok di dalam kantor, taman gitu ya. Jadi dalam lingkungan bangunan ya, bukan taman kota. Kalau taman kota nanti setengah semester berikutnya. Ini taman yang terkait dengan bangunan hunian manusia ataupun perkantoran ataupun hotel ya, boleh ya. Rumah sakit ada taman di pojoknya. Nah, itu tidak mengapa ya. Jadi tidak hanya taman untuk rumah tinggal dalam pengertian rumah tinggal ya, tapi juga hunian ataupun fasilitas-fasilitas sosial, misalnya kayak rumah sakit tadi ya, mungkin ada taman yang cocok dengan kondisi untuk kepentingan rumah sakit. Nah, silakan cari referensinya karena itu nanti kalian akan merancang taman berdasarkan referensi yang kalian temukan ya. Nah, sesuai dengan minatnya. Saya kira cukup dulu ya, silakan karena nanti kalian pasti akan kuliah di berikutnya pada jam berikutnya. Terima kasih ya, selamat malam, selamat mengerjakan tugas. Nanti yang belum maju minggu depan disiapkan dengan baik ya, supaya menjadi pelajaran bagi Ya, Pak. yang lainnya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.